Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan. Saya CPNS di MAN 2 Bandung. Kali ini saya akan meresume atau mempresentasikan resume bab 5 kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ada pada modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi ini membekali peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui berbagai aktivitas di luar kelas dengan penekanan pada kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Subbab pertama yaitu tentang baris berbaris dan tata upacara. PBB atau baris berbaris adalah latihan fisik yang bertujuan menanamkan kebiasaan tata cara hidup dalam rangka membina disiplin dan kerjasama antar peserta latsar. Manfaatnya adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, serta disiplin, sehingga peserta dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan menanamkan rasa tanggung jawab. PBB juga menjadi dasar pembinaan kedisiplinan untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Yang kedua, tata upacara, yaitu serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta, disusun dalam barisan di lapangan atau di ruangan, dipimpin oleh inspektur upacara, dan direncanakan oleh penanggung jawab upacara untuk mencapai tujuan upacara. Manfaatnya yaitu sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan yang dilakukan terus-menerus. Tata upacara ini diatur pada peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Berikutnya tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam cara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan pada seseorang sesuai jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Konsep keprotokolan dalam modul ini difokuskan pada kemampuan memahami dan melakukan pengaturan keprotokolan dalam berbagai bentuk upacara, baik kenegaraan atau resmi, upacara bendera, atau cara kunjungan. Pengaturan tata tempat yang lebih detail dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Untuk aturan dasar tempat, untuk aturan dasar tata tempat, bila mana posisi berdiri, bisa kita lihat di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapat urutan paling depan atau paling mendahului. Yang nomor 2, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang nomor 3-nya, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah, kita bisa lihat di gambar ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini diurut sesuai dengan jabatannya, jabatan tertinggi. Nomor 1 itu tertinggi dan nomor 5 itu seterusnya di bawahnya seperti itu. Bila mana posisi berdiri dan berjabat tangan, bisa kita lihat nomor 1 itu yang pertama, yang paling kanan, atau di tempat disambutnya di mana, itu yang pertama harus disimpan atau ditempatkan orang yang paling tinggi jabatannya. Kalau misalnya datangnya dari sebelah kiri pun sama ya, dari sebelah kanan seperti itu. Nah, jika tampil tidak berjabat tangan, maka yang paling penting atau orang terpenting itu berada di tengah. Sebelah kanan kirinya di bawahnya, dan sebelah kanan kirinya lagi di bawahnya lagi. Nah, jika posisinya duduk seperti ini, ya, maka orang yang penting itu di depan. Ya, bisa dilihat ini, kalau genap 1, 2 di tengah, 3, 4 itu di pinggirnya. Lalu sebagai peserta, maka itu diurut sesuai dengan nomornya masing-masing. Jika dilihat ini, pejabat paling tinggi nomor 1, di bawahnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang kewaspadaan dini. Materi ini membekali peserta dengan pemahaman dan latihan aplikasi serta implementasi wawasan kebangsaan dan analisis strategis.
termasuk analisis intelijen dasar dan pengumpulan keterangan. Hal ini berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan birokrasi, baik internal maupun eksternal. Kewaspadaan ini diimplementasikan melalui ilmu dan latihan membuat telaah staf atau badan pengumpul keterangan atau Bapulket menggunakan metode 5W1H untuk menyaring informasi yang benar dan yang layak diteruskan kepada pimpinan atau rekan kerja. Materi selanjutnya yaitu membangun tim atau team building, yang mana materi ini melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Kegiatan ketangkasan dan permainan dalam membangun tim dikenalkan untuk melatih kedisiplinan, kerjasama, serta mengasah ide pemikiran dan prakarsa. Sering menggunakan metode pembelajaran di alam terbuka dan menekankan aspek fisik. Dan yang terakhir yaitu ada Caraka Malam dan ASBN atau Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam atau jurus malam, kegiatan ini bertujuan menanamkan kedisiplinan, keberanian, semangat, loyalitas, serta kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai godaan dan cobaan, termasuk kemampuan memegang dan menyimpan rahasia organisasi serta rahasia negara. Peserta dilatih untuk menghafal, mengingat, dan menyampaikan berita yang diberikan di pos awal ke pos tujuan, serta mampu melewati berbagai rintangan. Selanjutnya itu ASBN atau Api Semangat Bela Negara. Kegiatan ini merupakan bagian dari Caraka Malam yang diakhiri dengan pembacaan komitmen, integritas siap melakukan bela negara. Jika memungkinkan dilakukan pada saat api unggun untuk menambah kehidmatan. ASBN juga melibatkan tata bendera merah putih utama dan pendamping, serta susunan acara yang terstruktur untuk membangun semangat kebangsaan. Modul ini menekankan kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk menanamkan jiwa kedisiplinan, mencintai tanah air, menjaga aset bangsa, dan meningkatkan kebugaran fisik sebagai bagian dari kesiapsiagaan bela negara. Sebagai penutup, seperti yang sudah dijelaskan, semua kegiatan yang tertera di atas itu dirancang untuk menanamkan kedisiplinan, cinta rasa tanah air, kesadaran menjaga aset bangsa, serta meningkatkan kebugaran fisik supaya memberikan pelayanan yang prima sebagai ASN. Ini adalah bagian penting dari kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Iksan Ramadan, CPNS Man 2 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.